Pada video kali ini Mimin akan membahas materi tentang listrik dinamis, yang mana materinya itu Mimin pakai dari materi yang Mimin posting di Instagram. Oke, langsung aja kita mulai. Arus listrik adalah gerakan muatan-muatan listrik berupa gerakan elektron dalam suatu rangkaian listrik dalam waktu tertentu karena adanya tegangan listrik. Ini kalian harusnya bisa, ini udah pernah kalian pelajari. Nah, rumusnya langsung I sama dengan Q per T, atau biasanya itu kalau Mimin ngafalnya itu KIP, lebih simpel. Ingat, arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini pernah Mimin jadikan soal kuis di story. Sedangkan aliran elektron itu dari rendah ke tinggi, jadi kebalikannya. Oke. Hukum Ohm itu yang pernah kalian pelajari di SMP juga. Arus listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Itu ini. I sama V per R. Nah, ini apa sih, rumus apa? Nah, mungkin kalian bingung nih, ini rumus apa sih sebenarnya? Jadi ini adalah kalau misalkan diketahui spesifikasi kawatnya. Jadi hambatan itu kan sebenarnya tersusun dari kawat-kawat juga ya. Nah, kawatnya ini punya massa jenis kawat, L-nya ini ada panjang kawat, A-nya itu adalah luas penampang kawat. Jadi kalau kalian ditanya ada kawat panjangnya sekian, hambat jenisnya sekian, luasnya sekian, kalian bisa dapatkan R yang digunakan untuk di sini. Nah, kemudian ada rumus ini. Apa sih rumus ini? Nah, rumus ini adalah, jadi hambat jenis penghantar kawat itu dipengaruhi oleh suhu. Jadi makanya kalau kalian pernah lihat praktikum, ketika rangkaian listriknya itu dipanaskan, maka arus listriknya itu akan berkurang. Karena apa? Karena hambat jenisnya itu semakin besar. Kalau hambat jenisnya semakin besar, hambatannya semakin besar. Kalau hambatannya semakin besar, I-nya makin berkurang. Itulah alasan kenapa ketika kalian memasang lampu dan kawat itu kalian panaskan, nanti dia tiba-tiba tuh redup. Seperti itu. Oke, masuk ke listrik dinamis. Tadi Mimin salah naruh gambar di note-nya ini. Rangkaian listrik ada suatu rangkaian tertutup yang dapat mengalirkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sama. Nah, jadi di rangkaian listrik ini ada yang namanya rangkaian seri sama rangkaian paralel. Seri ya berarti dia sejajar kayak gini, paralel artinya itu bersusun. Jadi untuk di rangkaian seri, dia itu rumusnya langsung kita jumlahkan. Oke, karena dijumlahkan R1 tambah R2 tambah R3, ini aturannya. Kalau di rangkaian seri, nilai V ini adalah penjumlahan dari V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Jadi kalau di sini 5 volt, di sini 6 volt, di sini 5 volt, maka volt yang di sini udah pasti 16 volt, seperti itu. Dan arus yang mengalir itu sama karena dia kan nggak ada cabang. Sedangkan kalau rangkaian paralel, dia bersusun, rumusnya ini pernah kalian pelajari di SMP ya. Jadi ini hafalan seperti biasa, tapi aturannya beda nih. Kalau di sini kan yang sama ini, kalau di sini V-nya yang sama. Tapi kalau di rangkaian seri yang sama itu I-nya. Tuh lihat tuh kebalikannya. Jadi I di sini itu ada penjumlahan dari I1, I2, I3. Kalau di sini kan tadi di sini penjumlahan dari V1 tambah V2 tambah V3. Nih, tapi I-nya sama. Kalau di sini V-nya yang sama. Oke? Nah, kita kerjakan untuk di soal rangkaian listrik ini. Jadi ada soal emang agak sedikit ribet. Jadi caranya itu, langkah pertama harus kalian lakukan adalah mencari hambatan total. Hambatan total yang kita cari adalah cari yang paling pojok dulu, artinya yang di sini nih. Oke. R2 sama R3. Ya udah, kita cari paralelnya. Kalau cuma 2, kita kan rumusnya gini ya biasanya. Yang Mimin tadi kasih tahu. Tapi kalau cuma cuma 2 rangkaian, kalian bisa langsung gunakan R1 kali R2 per R1 ditambah R2. Udah deh, kalian hitung 12 sama 4. Kok ini volt, sini ohm, ini ohm. Itu hasilnya 3 ohm. Kalian hitung sendiri. Kemudian ini kan udah nyatu. Jadi kalau 2 ini digabung jadinya cuma 1 gini. R di sini nyatu sama yang di merah. Makanya jadi 3 ditambah hasil tadi 3. Makanya 6 ohm. Ketika udah di 1, nanti penulisnya jadi gini. Ini 6. Kok ini volt, sini ohm, salah itu. Di sini berarti 9 ohm. 6 sama 9. Kita paralelin lagi. Rumusnya kayak pakai rumus ini lagi, nanti didapatkan 3,6. Oke, itu udah jadi totalnya kan. Ya udah, cara masukin total adalah V per R. V-nya itu 12. Ini 12 per R-nya itu 3,6. 3,6 mendapatkan 3,3 ampere. Oke.
Nah, untuk mencari I1 sama I2 nya, nah kita cuma nyari di sini sama di sini. Itu langsung aja kita masukin. Kan dia paralel. Kalau paralel kan berarti ini sama nih, V-nya 12/6. Kenapa per 6? Karena kan di sini 6. Oke, 12/6 2 ampere, maka harus mengalir di sini 2 ampere. Di sini 12/9 1,33, maka di sini 1,33 ampere. Seperti itu. Oke. Simple. Tapi kalau misalkan suruh nyari yang di dalam-dalamnya sini lagi, ini yang agak-agak ribet. Ini gambarnya kekecilan sih sebenarnya. Oke, nanti kalian baca-baca sendiri aja. Kalian masukin I2 nya itu rumusnya 1/12. 1/12 itu dapat dari mana? 1/12 itu dapat dari yang ditanyanya ini. R2 nya sini kan ada 12 nih, kecilan makanya nggak kelihatan. 1/12 ditambah yang bawahnya itu 1/4. Oke, per 1/4 kali I1 adalah I sumber dari sini nih. Jadi kalau digambarin, ini gambar ulang aja. Di sini ada I1, di sini ada 12 ohm, di sini ada 4 ohm. Nah, caranya kalau kita ngitung I di sini, misalkan I2 di sini ya. Ini I4 sorry. Di sini I3. Makanya kalau nyari I2, kan yang pertama dilalui itu 12 ohm ya. Makanya 1/12 per 1/12 ditambah 1/4 dikali I1. I1 itu adalah sumber yang ngasih arusnya itu. Gitu dapetnya sekian. Oke, untuk I3 nya sama aja kebalikannya. Karena yang ditanya I3, makanya kita tulis itu 4 ohmnya dulu, makanya 1/4. Kita masuk ke jembatan Wheatstone. Wheatstone ini sebenarnya kayak rangkaiannya itu delta to star, star to delta, pokoknya macam-macam lah, beragam nyebutnya. Jadi kalau ketemu seperti ini, kita ubah rangkaiannya itu jadi seperti ini. Jadi seperti apa ini disebut? Delta lah, pokoknya kayak star gitulah pokoknya yang ribet. Jadi caranya itu adalah R1 nya itu kita ubah ke sini, R3 nya itu ke sini, R4 nya itu ke sini, L2 nya itu ke sini. Kan ini dari tengah, maka ini tetap di tengah. Nah, caranya gitu. Jadi kalian harus udah tahu dulu cara ngubahnya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita bikin nih di garis ini ada X, Y, sama Z. Untuk nyari X itu adalah kanan kirinya dikali. X ini kan atas kanan kirinya kan ada R1 sama R2, makanya dikali per penjumlahan totalnya. R1 tambah R2 tambah R3 hasilnya 1 ohm. Untuk RY kan di sini. Kanan kirinya ada apa? Ada R3 sama R5, makanya R3 dikali R5 per penjumlahannya ketemu sekian. Untuk Z, kanan kirinya ada R1 sama R5, makanya ketemu sekian. Oke. Ketika udah kita dapatkan seperti itu, kita lihat nih di sini. Jadi kan R5, R1 sama R3 nya udah hilang, makanya kita ganti jadi RX, RZ sama RY. Nah, kita tahu kalau di sini ini dia seri. Kenapa seri? Karena dia nggak ada cabang, walaupun ini belok, tapi kan dia intinya nggak bercabang. Makanya kita jumlahkan hasilnya sekian. Sama ini juga kita jumlahkan hasilnya segini. Kalau kita susun sederhana lagi, kan ini udah jadi satu, ini udah jadi satu, makanya hasilnya seperti ini. Masukin lagi deh, ini paralel ketemu hasilnya ini, diserikan. Hasilnya 2 ohm. Untuk nyari VAB, tinggal masukin I dikali R. I-nya itu adalah 2 dikali ini 2 ya, dikali R-nya. R-nya itu 2, makanya hasilnya 4 volt. Nah, kita masuk ke latihan soal tentang menghitung rangkaian listrik. Ini sama aja, kita pakai cara cepat aja. Ini seri. Ingat, kalau untuk nyari rangkaian listrik itu pengganti kita gunakan yang paling pojok dari sumber arus. Oke, sumber arus kan di kiri, berarti kita hitungnya itu paling pojok dulu. 2 sama 4 berarti 6 ohm. 6 ohm sama 3 ohm itu paralel, makanya kita masukin rumus per 6 tambah 3 18/9 sama dengan 2 ohm. 2 ohm kalau kita gambarkan ulang dia sudah tuh gini, 2 ohm di sini 1 ohm. Ini kan seri 3, maka R total itu 3 ohm. Kalau suruh nyari beda potensial antara A dan B, titik A nya di mana ya? Wah, salah soal lagi nih. Kalau nggak salah titik A, B nya tuh di sini. Ini A, ini B. Berarti kita hitung arus totalnya dulu. Arus totalnya itu berarti kan V sama dengan I sama dengan V per R. V nya itu didapatkan 9/3.
sama dengan 3 ampere. Oke, 3 ampere ya. Berarti arus yang ngalir di sini 3 ampere. Kita lihat kalau 3 sama 6, berarti kan kalau kita tuliskan ulang sebenarnya itu gambarnya tuh seperti ini. Set, sini 3, sini 6. Sini ada arus 3 ampere gini kan. Kok gini, sorry. Nah, sini 3. Ada 6, ada 3. Arus itu dia akan lebih besar nilainya ketika dia ngalir di resistor yang kecil. Itu kan perbandingannya setengah ya. Makanya kita bisa tulis kalau di sini tuh arus yang ngalir itu 1 ampere, di sini 2 ampere. Kenapa? Karena kalau kita kalikan 1 dikali 6, 6. 3 kali 2, 6. Sama, berarti kayak gitu pembagian arusnya kalau mau cara cepet. Oke, karena ini perbandingannya 1:2, maka harusnya juga 1:2. Arus mengalir 2, berarti arus yang ngalir di sini 2 ampere. Karena ditanya beda potensialnya, berarti 2 dikali 3. Oke. Berarti hasilnya 6 volt. Bisa ya. Oke.